Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa. Jika kita hitung berapa banyak nikmat itu, maka tidak akan pernah terhitung. Maka wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beriring salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umat di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Baik anak soleh dan soleha dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini akan disampaikan tentang keutamaan bersolawat. Para pendengar dan anak-anak sekalian, banyak bersolawat kepada Rasul adalah merupakan tanda cinta seorang muslim kepada Rasul. Para ulama mengatakan, barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya, akan sering mengingatnya. Ya, anak-anak dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca sholawat Nabi dengan sebanyak-banyaknya itu sangat dianjurkan di dalam agama kita. Walaupun sholawat yang kita baca singkat atau sedikit itu lebih baik daripada orang yang suka meremehkan sholawat, karena itu berarti mereka sedang meremehkan agamanya. Namun barang siapa yang mengucapkannya dengan sempurna, tentu itu akan menjadi lebih baik. Di dalam Al-Quran pun sudah disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ya, para pendengar dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat ini jelas bahwa Allah dan malaikat saja bersolawat kepada Nabi Muhammad, apalagi kita yang jelas-jelas sudah diperintahkan oleh Allah. Dan ternyata banyak hikmah dari ketika kita banyak mengucapkan sholawat. Hikmahnya sangat luar biasa, karena sholawat adalah sebagai penebus dosa dan menjadikan diri kita menjadi suci. Maka barang siapa yang membaca sekali saja, Allah akan bersolawat sebanyak 10 kali, yaitu Allah akan menurunkan rahmat sebanyak 10 kali lipat. Dan apabila kita membaca 10 kali, maka Allah akan bersolawat sebanyak 100 kali. Dan apabila kita membaca 100 kali dengan ridho Allah, kita akan dibebaskan dari api neraka. Demikian juga pada hari kiamat nanti, kita akan bersama dengan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Kata Rasul dalam hadisnya, siapa yang membaca sholawat untuknya 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Dan siapa yang membaca sholawat untukku 10 kali, maka Allah akan bersolawat untukmu sebanyak 100 kali. Dan siapa yang bersolawat untukku 100 kali, maka Allah akan menulis di antara kedua matanya
kebebasan dari nifak dan dibebaskan dari neraka, dan kemudian ditempatkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang mati syahid, ya. Hadis At-Tabrani. Para pendengar dan anak-anak sekalian, di samping itu sholawat juga sebagai penyebab datangnya suatu ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan di surga kelak derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika kita benar-benar ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah, dan tentunya diiringi dengan amalan-amalan yang baik yang diperintahkan oleh Allah, ya. Insya Allah dalam sabdanya Rasulullah berkata, perbanyaklah membaca sholawat untukku, karena bersolawat kepadaku itu penyebab pengampunan dosa-dosamu, dan mintalah pada Allah untuk derajat wasilah, maka sesungguhnya wasilahku di hadapan Allah itu akan berupa syafaat kepadamu, ya. Dan dalam hadis lain pun disebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadamu 10 kali, dan digugurkan 10 kesalahan, serta ditinggikan baginya 10 derajat kelak di dalam surga. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama budayakan lidah kita dalam mengucapkan sholawat, kemudian berzikir, kemudian beristighfar, karena bacaan-bacaan itu ternyata mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Dan dijauhi perkataan-perkataan yang kotor, ya. Jauhilah perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, karena tidak sedikit orang-orang yang celaka, orang-orang yang bermusuhan, orang-orang yang bercerai-berai, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena ia tidak mampu menjaga lidahnya dari perkataan yang tidak bermanfaat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga lisan kita semua ini dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat, dan semoga kita dijauhkan dari perkataan yang sia-sia. Semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk memperbanyak zikir, istighfar, dan sholawat. Begitu juga dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, ya. Apalagi jika kita memperbanyak membaca, mengucapkan sholawat itu di malam dan di hari Jumat, itu sungguh sangat luar biasa. Mari kita sama-sama budayakan dengan mengucapkan sholawat. Kalau biasanya mungkin selama ini kita hiasi lidah kita dengan bernyanyi dengan yang tidak bermanfaat, maka gantilah lagu nyanyian Anda itu dengan bersolawat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan itu akan lebih bermanfaat dan membawa kebaikan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang bisa Umi sampaikan. Jika ada kebenaran dengan kebaikan, itu datangnya dari Allah. Jika yang Umi sampaikan adalah kesalahan, itu adalah mutlak dari Umi sendiri karena kurangnya ilmu dan pengetahuan. Kepada Allah Umi mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Umi akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.